Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Gue bikin video jam 3 dan ini hari Minggu. Dan buat kalian yang lagi nyate, semangat nyatenya, makan-makan besar hari ini. Nah, gue lagi di hari, jadi kita akan bungkus ikan. Gue barusan nyortir. Nah, tuh lagi disiapin. Gue baru nyortir yang rak ini. Sortirannya dikit lah, nggak banyak, karena sebagian masih kecil-kecil, jadi nggak semuanya kita bawa ke farm. Nah, nanti kita lihat ikan apa yang lagi gue sortir di sana, dan kita akan lihat-lihat dulu kondisi yang ada di farm petani gue ya nih. Jadi ini kalau di sini lubukan FCCP, dulu pernah gue videoin lubukan FCCP-nya. Nah, ini sekarang udah lumayan aneh. Ini usianya udah 3 minggu, hampir sebulan, tapi kurang sebulan ini ya, karena ini masih kecil. 3 mingguan lah. Ini juga sama tuh, ini serentak soalnya ngebreednya nih, jadi masih kecil-kecil banget. Nah, ini sama ini usianya 3 mingguan juga. Ini juga sama, ini juga sama nih. Oh, ini 3 mingguan semua nih, masih kecil, jadi nggak enak lah kita shoot juga. Maksudnya belum jadi warna, masih 3 mingguan, masih kurang. Ini cana nih, jadi sekarang di sini juga ngekip cananya juga banyak, kita akan lihat. Tapi gua nggak nge-shoot cana. Ini ada kondisi aja kita shoot ya, jadi buat kalian yang penasaran kita kasih lihat. Nah, ini indukan. Jadi yang di sini indukan yang akan kawin sama yang mau kawin. Nah, ini barong tuh. Ini barong, ini kalau misalnya di sini ini disebutnya red gold ya nih. Karena dia masih bawa galaksi. Tapi galaksinya nggak terlalu kencang. Kalau misalnya ada kan red gold galaksi itu RGG. Kalau ini dia kita krosnya ke galaksi, jadi biar lebih bawa galaksinya tuh. Ini enak banget nih tuh. Ini indukannya nih. Tuh, ini barongsai. Ini red goldnya. Jadi galaksi itu di sini ada 3 yang di berita. Barongsai, galaksi multicolor, sama red gold atau enggak guardian. Jadi ada variasi itu di galaksi koi itu ada 4 lah di sini. Nah, di sana yang kemarin kita sortir. Jadi di sana yang udah kita sortir tapi belum disortir lagi nih. Jadi masih tahap lah. Nanti kita akan liatin buat kalian. Karena ini kondisinya gelap, jadi susah untuk kita liatin kondisinya. Nah, ini sisa-sisaan yang di bak ini sisaan. Jadi udah sisa sortiran. Terus ini tinggal untuk pakan cana aja. Jadi kalau misalnya ada yang tanya rijekannya buat apa, rijekannya kemana, nah itu rijekan. Nah, rijekannya aku kasih lihat nih. Tuh, ini rijekannya buat cana. Ini cana apa, Har? BP. Hah? Blue Purka. Ini cana buat Blue Purka nih aneh. Tuh, cana BP ini aneh, bukan ruang BP sekolah. Nah, ini yang baru disortir ini ya, atas bawah. Nah, ini yang baru kemarin dibotolin. Jadi ini yang stok baru lagi. Ini kemungkinan kita panen di bulan Agustus akhir, kalau enggak pertengahan. Kalau misalnya rata size-nya ini bisa min S nih aneh, rata-rata nih size S sama min S. Tuh, tapi warna udah jadi. Tuh, ini warna udah jadi, tapi size-nya masih kecil. Kalau warnanya udah enak-enak ini ya. Tuh, atas bawah sama atas ini tuh. Ini juga sama. Nah, ini yang sisaan nih. Ini baru dibotolin juga. Tuh, masih kecil ini tuh. Masih size S. Tuh. Ini yang 3 berarti ya nih. 1 baris bawah ke sana sama atas. Kalau yang tengah bukan. Jadi ini yang udah disortir, yang udah dibotolin, dirawat. Nanti kemungkinan sebulan lagi baru dipanen. Jadi sini stoknya nggak bakalan habis ya. Ngebreednya itu lagi ngebreed. Nanti itu pindah ke depan langsung naik lagi. Jadi nggak pernah putus ya. Makanya stoknya itu baru kita panen kemarin. Yang ini udah kita sortir. Terus ini naik lagi. Nanti yang ini kita sortir habis.
naik lagi. Jadi sistemnya berulang terus, jadi stoknya tuh bisa dibilang unlimited karena kejaga untuk ngebreednya, jadi ngebreednya nggak putus. Jadi buat kalian tetap maksimalin lagi kualitasnya juga, jangan sampai mainin kuantitas tapi kualitasnya kurang, karena udah banyak banget sekarang yang melek ke kualitas. Jadi biar biar bisa bersaing, kalian juga bisa bertahan, biar survive juga di ikan cupang biar lama. Nah ini yang baru kita sortir di sini nih, tuh mana tadi ikannya. Nah ini ikannya aneh, ikannya nih tadi kita nyortir, ini bahan sebenarnya ini betina. Kita tadi nyortir betina karena jantannya kemarin udah kita sortir. Ini dikit ini ini dikit, paling cuma ada 50 ekoran. Ini kalau misalnya umurnya ini masih 4 bulan kurang 2 minggu ini. Kalau misalnya kalian tanya umurnya berapa, ini 4 bulan kurang 2 minggu, ada yang kurang seminggu, jadi belum 4 bulan pas banget. Ini size nya juga masih S plus rata-rata S plus, ada juga yang S, tapi rata-rata ini S plus sama S plus plus nanggung lah tuh. Ini betina-betina semua nih. Ini enak-enak sih, dan ini akan kita bawa ke farm di sana buat dirawat dilanjut. Nanti seminggu lagi kita kesini untuk nyortir lagi. Nah ini yang baru kita sortir, jadi buat dibawa ke farm. Nah ini kondisi yang ada di farm depan. Nanti kita lihat yang di depan. Yang di depan kita akan lihat. Dan ini masih berantakan lah. Jadi ada karyawan yang ngurus di sini, karyawan yang bantuin lah, tapi dia lagi sakit. Jadi kalau misalnya sakit ngurusnya sendiri di sini. Tapi sendiri pun telaten. Jadi yang penting rajin aja. Kalau misalnya kalian fokus di usaha ikan cupang juga, kalian bakal bisa sukses juga. Jadi nggak mesti kalian mikirin naik turun harganya, nggak perlu. Yang penting kalian konsisten, terus kalian juga harus bisa ngebaca peluang pasar, terus tentuin mau di mana, di seller apa di breeder. Kalau misalnya kalian fokusnya di seller penjualan, tetap kalian juga butuh yang namanya petani rekanan. Petani rekanan itu untuk menjaga stok kalian tuh nggak habis-habis, semacam gua sama petani rekanan gue sendiri. Tapi kalau misalnya kalian punya petani rekanan, kalian harus bisa menjaga ya gitu. Pada saat ikan panen kalian harus bisa ngambil, jangan sampai ikan panen kalian gak ngambil, nanti stoknya ngebludak di petani, nanti bingung petaninya, karena kan putaran juga harus saling menguntungkan gitu, jangan sampai agak diambil gitu. Nah di sini yang di breed di sini tuh ada 4 jenis. Galaxy itu satu, tapi Galaxy terbagi jadi barongsai, guardian, yang gold, terus sama FCCP merah sama kuning, terus hillboy sama half moon. Nah jenis ini yang di breed di sini itu yang gue butuhin. Jadi yang di sini tuh yang di breed tuh bener-bener stok yang memang gue butuhin, jadi nggak asal ngebreed di sini. Jadi yang di breed di sini pun ikan-ikan yang gue butuhin, bukan ikan yang asal di breed sesuka hati breeder, enggak. Karena di sini jatuhnya udah semacam buat usaha, karena di sini tuh udah rekanan, gue sama petani udah rekanan kayak gitu. Nah sekarang ada yang tanya lagi, petaninya sekarang ada berapa? Sekarang yang aktif sama gue ada 1 doang. Terus yang di depan rumah yang Obi, nah pasti kalian juga pasti tanya-tanya yang Obi gimana kabarnya. Kabarnya dia sehat, kemarin gue baru ke rumahnya, tapi gue udah off sama Obi. Maksudnya udah nggak naruh indukan lagi, udah sekarang udah fokus di sini. Jadi Obi semacam udah nggak rekanan lagi, jadi kayak gitu. Nah sekarang petani gue cuma 1 hari, kemungkinan sama Obi juga bakalan bisa balik lagi. Kenapa nggak lanjut lagi? Karena masih ada kesibukan lah Obinya. Jadi kita belum bisa naruh indukan lagi dan bisa perbanyak lagi, karena gue butuh ngebreed itu skala besar. Jadi kalau skala besar itu gue butuhnya itu ngebreed untuk kuantitinya itu minimal tuh sebulan 1000 ekor. Contohnya tuh 1000 ekor tuh sebulan bisa 2 kali nyortir atau 3 kali nyortir, itu pasti 1000 ekor. Yang penting stoknya itu terpenuhi, makanya gue butuhnya tuh yang banyak gitu. Nah kebetulan hari ini dia mau, dan itu berjalan alhamdulillah sama gue tuh baru berapa bulan, dan alhamdulillahnya tuh udah hampir 2000 ekor yang gua panen di sini baru beberapa bulan. Jadi orangnya juga rajin, terus kita juga harus saling pegang amanah dan juga kepercayaan. Jadi mau dalam kondisi apapun
nggak tergoda yang namanya satu duit. Jadi biar kepercayaan itu nomor satu kalau misalnya kalian tanya, karena gue sebelumnya ada beberapa petani yang memang melenceng lah dari peraturan, dari kerjasama awal kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, sekarang mereka udah nggak ada, jadi udah hilang lah di telan bumi. Karena kenapa? Karena apa yang dia tuai pasti dia akan dapatin juga hasilnya. Jadi kalau misalnya berbuat curang ya pasti dia juga siap-siap aja gulung tikar. Jadi kalau misalnya kalian mau usahanya manjang, kalian harus jujur, amanah, bertanggung jawab. 3 ini paling kasih bisa lancar usahanya, sukses, dan juga bisa survive lah, mau diusahakan apa, mau diusaha di mana aja. Nah ini kondisi yang ada di depan, yang ada di farm. Nanti kita lihat yang di depan sana ya, yang di bak kulkas nih, kondisi di sana tuh kayak gimana dan apa aja stoknya nih. Kita akan langsung bungkus dulu ya.